Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, yang kita bahas pada kesempatan kali ini ialah tentang infak dan sedekah. Apa itu infak dan apa itu sedekah? Tentu kita harus uraikan satu persatu. Infak adalah seperti lebih condong kepada harta ataupun materi atau benda. Seperti kita yang berinfak, yaitu pembangunan masjid, baik semen maupun materi-material yang lain. Itulah yang dinamakan infak. Sehingga di dalam masjid pun setiap hari Jumat, yaitu ada kita lihat di masjid-masjid, yaitu ada kotak infak. Seandainya pengurus ataupun tamir masjid membuat yaitu kotak sedekah, maka banyak kita yang tersenyum ketika hari Jumat ataupun di dalam pengajian. Kenapa? Karena sedekah itu, karena senyum itu bagian sedekah. Oleh karena itu, infak yaitu lebih condong kepada harta atau materi atau benda. Itulah yang dinamakan infak. Di bawah infak ada yang dinamakan sedekah. Sedekah yaitu lebih umum. Senyum kita kepada saudara kita sedekah. Mengangkatkan duri, menyingkirkan duri di tengah jalan sudah dinamakan sedekah. Berbicara yang baik kepada saudara kita sudah dinamakan sedekah. Berfikir yang positif, lalu pikiran kita yaitu bermanfaat kepada orang banyak, ide-ide kita berikan kepada orang banyak, sudah dinamakan sedekah. Ketika kita tidak mampu berinfak dengan yaitu materi, maka bersedekahlah yaitu dengan ucapan senyuman. Jika tidak bisa kita yaitu dengan ucapan kita mengajak orang berbuat baik, bermanfaat ucapan kita, maka yang paling terakhir adalah ketika orang berbuat baik, saudara kita berbuat baik, maka gembiralah, senang hati kita melihat saudara kita sedang berbuat baik. Itu pun sudah dinamakan sedekah, wahai saudaraku. Saudaraku dimanapun berada, apa keutamaan sedekah dan infak ini? Salah satunya yaitu untuk membersihkan hati dan harta kita. Di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khuz min amwahihim shadaqatun tutahhiruhum." Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan diri mereka. Saudaraku dimanapun berada, jadi kita yang berinfak dan bersedekah, kita yang mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, saudaraku. Karena di dalam hati kita ini banyak sekali penyakit. Kalau kita tidak membersihkan penyakit tersebut, maka kita tidak akan merasa yaitu penyakit itu banyak di dalam hati kita. Saudaraku, banyak penyakit sekali di dalam diri kita ini. Penyakit iri, sombong, takabur, ujub, dengki dan ria. Yang paling parahnya yaitu sombong, saudaraku. Coba kita lihat iblis. Iblis keluar dari surga bukan karena yaitu menyekutukan Allah, bukan karena dia tidak tahu, akan tetapi karena iblis keluar dari surga karena kesombongannya. Dia mengatakan kepada Allah, "Saya lebih baik daripada Adam." Itulah yang diucapkan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iblis keluar dari surga. Saudaraku dimanapun berada, apa penyebab seseorang itu bisa sombong? Yaitu salah satunya karena bertambahnya hartanya. Ketika harta seseorang bertambah, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ucapannya tetap baik-baik saja ataupun apakah ucapannya lebih meninggi daripada orang lain. Yaitu diuji dengan harta sehingga ucapannya lebih tinggi daripada orang lain. Dia membesarkan diri di hadapan orang lain.
Inilah yang membuat kita sombong, salah satunya bertambahnya harta kita. Yang kedua, apa yang membuat kita manusia ini bisa sombong, yaitu bertambahnya ilmu kita. Ketika ilmu kita sudah bertambah, pendidikan kita sudah tinggi, maka menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain tidak pintar, kita merasa pintar, kita merasa benar, maka disitulah kita diuji oleh ilmu. Yang ketiga, apa yang membuat diri kita ini bisa sombong, yaitu dengan harta sudah, ilmu sudah, yaitu dengan jabatan, saudaraku. Diuji kita dengan jabatan kita. Ketika jabatan kita tinggi dari orang lain, kita mempunyai pangkat yang tinggi, maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jabatan. Sehingga dengan jabatan yang kita miliki, gaya bahasa kita pun sombong kepada orang lain, cara kita berbicara, cara langkah dan gerak kita pun sudah berbeda, maka kita sudah dinamakan yaitu sombong, karena kita menganggarkan jabatan kita yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lamakah jabatan itu? Palingan 5 atau 10 tahun kita pun sudah pensiun. Oleh karena itu, ketika dititipkan Allah jabatan, maka jangan pernah merasa sombong dan bangga diri, karena itu adalah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Inilah yang banyak orang terlena. Ketika dititipkan Allah jabatan kepadanya, maka dia merasa hebat, dia merasa pintar, dia bangga dengan jabatannya. Inilah yang membuat diri kita terkadang bisa sombong, saudaraku. Yang keempat, yang membuat manusia itu bisa sombong, yaitu taat kepada Allah. Semakin taat kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin banyak ibadah kita, sehingga terkadang dalam hati kita melihat orang lain, aku lebih banyak ibadahku dibandingkan saudaraku ini, aku lebih banyak ibadahku dibandingkan temanku ini, aku lebih khusyuk ibadahku dibandingkan saudaraku ini. Kenapa? Karena ada rasa sombong, sehingga yaitu bangga dengan ibadahnya. Oleh karena itu, saudaraku, ibadah kita banyak, amalan kita banyak, sehingga kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Jangan pernah bangga dengan ibadah kita, jangan pernah mengukur ibadah kita dengan ibadah orang lain. Kenapa? Ketika kita merasa hebat, merasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat hamba-hamba Allah yaitu lebih hebat ibadah kita kepada Allah, maka ingatlah wahai saudaraku, kita sudah dinamakan sombong. Kenapa? Karena yaitu ada rasa kita semakin taat kepada Allah, ada rasa lebih baik diri kita dibandingkan oleh orang lain. Saudaraku dimanapun berada, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.